البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ibnu Utsaimin rahimahullah masih di muka surat 86. Ma yalzamul mujtahid. Sekarang apa yang harus dilaksanakan oleh seorang mujtahid? Yalzamul mujtahidu an yabdzula juhdahu fi ma'rifatil haqq. Wajib bagi seorang mujtahid untuk mencurahkan kerja kerasnya demi mengetahui kebenaran. Tayyib, kata para ulama, setiap kita punya tugas untuk berijtihad. Kalau ulama, ijtihadnya adalah untuk apa? Untuk mencari faedah dari dalil-dalil yang ada, membuat suatu kesimpulan. Untuk orang yang tidak sampai tingkat ulama, maka ijtihadnya, kesungguhannya adalah untuk bertanya dan terus belajar. Jadi semuanya ada kerja keras, karena semuanya memang wajib ibadah. Ibadah perlu kerja keras. Tayyib. Qala summa yahkuma bima dhaharalah, lalu dia menghukumi sesuai yang nampak baginya. Setelah lihat berbagai dalil, lihat kaidah-kaidah dan seterusnya, lalu menghukumi sesuai dengan yang nampak, bukan sesuai hawa nafsu, sesuai selera masyarakat, tapi sesuai yang nampak dari dalil-dalil yang telah dia teliti. Fa in asab falahu ajron. Kalau dia tepat, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tayyib. Apa itu? Ajrun ala jtihadih wa ajrun ala isobatil haqq, yaitu pahala karena dia bersungguh-sungguh, ini perlu kerja keras, ini ibadah, dan pahala karena dia menepati kebenaran, yaitu tepat sesuai dengan kebenaran. Nah, ketepatannya itu ada pahala di sisi Allah. Li'anna fi isobatil haqqi idharon lahu wa amalan bih, karena dengan tepatnya kebenaran yang dia cari itu, di situ akan menampakkan kebenaran tadi dan mengamalkannya untuk dia sendiri dan juga untuk orang lain. Setelah meneliti begini-begini, maka kesimpulannya hukumnya demikian, menjadi jelas kebenaran di situ, maka dia dapat pahala dengan sebab itu. Dan juga orang-orang mengamalkannya dengan setelah tahu, oh yang benar dalam masalah ini adalah ini, lalu orang mengamalkannya. Tayyib, wa in akhta, kalau dia keliru setelah sungguh-sungguh mencari kebenaran tadi tetap keliru juga, falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan 1 pahala. Karena apa? Sudah berusaha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Dia sudah bersungguh-sungguh sesuai yang diwajibkan terhadapnya. Tayyib. Wal khata' maghfurun lah, kesalahannya itu diampuni untuk si mujtahid tadi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakim fajtahad, kalau seorang hakim itu berusaha menetapkan suatu hukum lalu dia ijtihad, yaitu telah bersungguh-sungguh meneliti, menimbang dan sebagainya, summa asab, kemudian dia tepat, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahad summa akhta, dan jika dia menghukumi, yaitu apa, sedang dalam proses menghukumi, lalu dia bersungguh-sungguh ijtihad sesuai dengan keharusan, lalu dia keliru juga, falahu ajrun, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Tayyib. Karena apa? Ulama tidak maksum, sehingga wajar kalau terkadang keliru. Nah, kekeliruannya dimaafkan, tapi kesungguhannya tidak disia-siakan, kesungguhannya dapat pahala. Tayyib. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis Amr bin al-As. Wa illam yadhhar lahul hukm, kalau dia sudah bersungguh-sungguh tetap juga apa? Tidak berjaya mendapatkannya, tidak jelas hukumnya itu, wajib alaihi tawaqquf, maka dia wajib untuk tawakuf, yaitu apa? Menahan diri dari memberikan hukum. Tapi apa? Diam saja terus kah? Tentunya tidak demikian. Wajazat taqlidu hina idzin lid darurah. Ketika itu dia boleh taklid, yaitu apa? Mengikuti, mengekor ulama yang lebih pandai lagi. Tanya ke ulama yang lain. Tayyib. Kenapa? Darurah, karena sekarang terpaksa, sudah bersungguh-sungguh, sudah di luar kemampuan sudah. Tayyib. Sementara keadaan mengharuskan untuk segera memberikan jawaban, maka dia boleh yang situasi ini menukilkan ucapan ulama yang lebih berilmu. Tayyib. Kita masuk ke bab yang berikutnya, at-taqlid. Taklid yaitu apa? Mengekor, atau sebagian bilang membebek. Tayyib. Ta'rifuhu,
At-taqlidu lughatan wad'u syai' fil unuqi muhitan bih. Secara bahasa taklid, qallada yuqallidu adalah meletakkan sesuatu ke leher yang polanya adalah melingkar sesuatu itu. Yaitu apa? Mungkin tali atau kalung atau apa. Kal qiladah yaitu bagaikan kalung. Wastilahan, secara istilah, ittiba'u man laisa qauluhu hujjah. Bagusnya apa? Ditambahi dengan ucapan guru Imam Ibnu Utsaimin yaitu Imam Asy-Syanqiti bi ghairi hujjah. Ittiba'u man qauluhu laisa hujjatan bi ghairi hujjah. Mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Tapi apa? Tambahi lagi dengan kata Imam Asy-Syanqiti bi ghairi hujjah, tanpa hujjah. Adapun kalau kita misalkan Imam Syafi'i mengatakan ini haram dan dalilnya jelas, lalu kita ikuti, ini namanya bukan taklid, ini namanya ittiba. Karena hakikatnya yang kita ikuti adalah dalil dengan penjelasan dari ulama tadi. Tapi dikatakan mengekor itu kalau apa? Orangnya bukan hujjah dan kita ikuti tanpa kita tahu hujjahnya. Baik. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dengan perkataan kita man laisa qauluhu hujjah, orang yang ucapannya bukan hujjah adalah apa? Dalam pembahasan ini ittiba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari pembahasan ini adalah mengikuti nabi. Karena kalam nabi hujjah. Maka kalau kita ikut nabi, kita bukan mengekor nabi istilahnya, tapi kita adalah ittiba, yaitu mengikuti. Karena Allah menyuruh demikian, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, jika kalian memang cinta pada Allah, maka ikutilah saya. Jadi memang kita diperintahkan untuk ikut Nabi. Bukan apa? Yang bukan Nabi, yang apa itu? Orang yang tidak maksum lalu diikuti tanpa kita tahu dalil dia apa, hujahnya kuat atau tidak. Wattiba'u ahlil ijma'. Dan keluar dari pembahasan ini adalah mengikuti ahli ijma'. Para ulama telah bersepakat demikian lalu kita ikut, maka ini bukan mengekor namanya. Tapi namanya ittiba karena kita mengikuti hujjah. Tayyib. Wattiba'u sahabi, dan mengikuti sahabat idza qulna anna. Bagusnya apa? Bi anna atau inna. Idza qulna inna. Qaulahu hujjah. Jika kita berpendapat bahwasanya ucapan sahabat adalah hujjah. Tayyib. Intinya apa? Kalau kita ikut hujjah itu bukan taklid. Fala yusamma tiba'u syai'in min dalika taqlidan, maka mengikuti sesuatu dari yang demikian tadi, sedikit aja dari perkara tadi, ikut nabi atau ikut ijma atau ikut sahabat, ini tidak dikatakan sebagai taklid. Walaupun yang betul adalah apa? Kalam sahabat kalau tidak bertentangan dengan dalil dan tidak ada sahabat yang lain yang menentang, maka ini memang hujjah. Tapi kalau ada sahabat yang lain menentang, berarti apa? Ini masing-masing ijtihad sendiri. Nah, kita lihat siapa yang ijtihadnya lebih kuat dalam case tersebut. Li'annahu ittiba'un lil hujjah, karena hakikatnya kita mengikuti hujjah. Lakin qad yusamma taqlidan ala wajhil majazi wat tawassu. Tetapi terkadang dinamakan taklid juga secara apa? Secara majaz dan berlapang-lapang dalam istilah. Tapi tentunya apa? Tidak layak kita mengikuti istilah bahasa sementara istilah syariat sudah membezakan antara itu. Baik. Imam Ahmad ditanya oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani. Imam Abu Dawud pengarang kitab Sunan itu punya kitab Masail Ahmad ibn Hambal. Baik. Beliau tanya tentang masalah apakah boleh kita mengikuti tabi'in. Maka apa? Imam Ahmad mengatakan yang namanya kalau ikut Nabi itu adalah ittiba. Ikut sahabat adalah ittiba. Adapun kalau masalah tabi'in dan yang setelahnya fa anta mukhayyar, maka engkau mendapatkan pilihan, mau pilih ikut tabi'in yang ini atau tabi'in yang itu dan sebagainya. Tayyib. Dan beliau mengatakan, Imam Ahmad bilang yang namanya taklid dalam kitab itu, yang namanya taklid adalah engkau mengikuti seseorang tanpa engkau tahu dari mana dia mengambil ucapan itu, yaitu tanpa engkau tahu hujjah dia. Berarti kalau sesuai dengan hujjah, ini namanya bukan taklid, ini ittiba. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam.